Biasanya sih toilet learning akan lebih berhasil di siang hari. Beda lagi ceritanya saat anak tidur malam. Si kecil mulai beranjak besar namun masih suka mengompol atau buang air besar di celana? Tenang saja, Anda tidak sendiri kok. Reizo misalnya, bocah berusia 20 bulan ini hingga sekarang pun masih sering ngompol. Maklum saja, bayi dan balita memang belum dapat mengontrol keinginan saat hendak buang air. Ayo kita pipis dulu ya. Karena itulah Mita ibunda Reizo tengah melatih sang anak untuk bisa buang air di toilet atau bahasa kerennya toilet learning atau toilet training. Proses ini sebenarnya susah-susah gampang. Bagi Mita, kuncinya adalah komunikasi dengan sang buah hati. Kalau anak-anakku sih dulu mulai itu 18 bulan. Karena memang seperti buku yang saya baca sih di umur 18 bulan itu anak-anak udah bisa mulai toilet training. Tipsnya apa ya? Mungkin lebih sering diajak komunikasi anaknya. Ditanya sekarang mau pipis atau enggak gitu. Lebih baik sih mungkin dengan kata-kata yang lebih jelas ya, mungkin pipis atau pup gitu. Jadi jangan dengan bahasa-bahasa lain. Karena kalau pupuk gimana Bang Inta? Ya, pada umumnya anak siap secara fisik maupun mental untuk melakukan toilet learning di usia 18 bulan hingga 2 tahun. Di usia tersebut anak sudah bisa duduk dengan baik serta mampu berkomunikasi dengan orang tuanya. Dengan kata lain, anak tahu kapan ia merasa ingin buang air lalu menyatakannya kepada orang tua. Kita sarankan kalau sudah di atas 2 tahun, anak-anak itu sudah harus untuk belajar toilet training karena di usia 2 tahun itu anak-anak juga sudah rata-rata udah mulai bisa bicara. Kemudian juga sudah mulai mengerti order kita udah bisa ajarkan ke kamar mandi gitu ya. Jadi memang jangan lebih dari di usia 2 tahun, begitu sudah fasenya sudah terlambat kita untuk mengenalkan toilet training, akan kesulitan kita untuk mengajarkan dia toilet training itu. Jadi 2 tahun itu usia terbaik untuk kita mengenalkan toilet training. Sebenarnya toilet learning bisa diperkenalkan sejak si kecil bisa duduk sendiri. Di saat ia ingin pipis atau pup, dudukkan saja di training potty alias pispot yang beraneka ragam modelnya. Atau kalau ingin praktis, belikan dudukan toilet khusus anak-anak supaya ia bisa duduk di toilet kamar mandi tanpa khawatir terjatuh. Bisa juga sambil ditemani mainan atau buku kesayangan mereka. Lakukan hal ini setiap kali si kecil ingin pipis atau pup. Orang tua juga harus belajar mengingat-ingat loh kapan jam-jam si kecil pipis atau pup. Umumnya sih mereka akan pipis setiap kali bangun tidur. Setelah itu ajak mereka ke toilet setiap 2 atau 3 jam sekali. Biasanya sih toilet learning akan lebih berhasil di siang hari. Beda lagi ceritanya saat anak tidur malam, umumnya lebih sulit. Yang paling kendalanya tuh ya pasti dia masih belum bisa nahan dalam keadaan tidur ya, belum bisa nahan pipisnya dalam keadaan tidur. Jadi mungkin kalau menurut pengalaman saya sih mungkin biarin aja, kalau saya biarin aja mungkin beberapa kali dia ngerasain kalau itu basah. Jadi nanti suatu saat dia bisa ngerasa bahwa basah itu nggak nyaman gitu. Nah, satu tipsnya, pasanglah bed protector alias alas ompol khusus berukuran selebar kasur. Lapisi kembali atasnya dengan spray. Dengan cara ini kasur tidak akan kebasahan. Alternatif lain adalah dengan memasang spray anti air. Atau cara termudah, alasi tubuh si kecil dengan alas karpet atau perlak setiap ia tidur. Cara-cara ini bisa juga diterapkan di area bermain anak. Selain agar tidak bau pesing, juga supaya anak tidak terpeleset air pipisnya sendiri. Satu tipsnya lagi untuk orang tua, yang sabar dan tekun ya. Proses toilet learning bisa makan waktu sampai 6 bulan loh. Hentikan sementara jika anak merasa tidak nyaman. Dan sebaliknya, berikan pujian jika si kecil berhasil buang air di toilet. Selamat berlatih! Wah, jadi ini masak sendiri nih. Sebagian ya, jujur saja. Tapi kalau pasta memang sering banget masak karena anak-anak kan suka. doyan pasta. Jadi variasinya banyak. Kalau sekarang kita coba aglio olio ini banget. Tapi memang ini aglio olio itu juga sehat ya untuk anak-anak ya. Dan gampang dibuat Iya, loh, Jon. gampang banget tuh. Apalagi kalau misalnya ibu-ibunya atau mama-mamanya kerja gitu kan. Jadi
bikin yang praktis tapi yang penting menyehatkan untuk anak-anak. Dan Nah, masih variasi nih, lihat kan ini juga aglio-olio pakai air gitu. Gak apa-apa lah, biar eksplorasi ya sayang ya. iya, tapi yang pasti penasaran pasti ya pemirsa, saya pengen tahu seperti apa resepnya spaghetti aglio olio ini. Ini dia. Enak. Minggu ini ada resep praktis untuk keluarga, spaghetti aglio olio. Selain lezat, juga sehat. Bahannya, siapkan spaghetti atau angel hair kering. Siapkan pula udang segar, cincangan daun peterseli, bawang putih dimemarkan, bawang putih cincang, cabai iris jika Anda suka pedas, air jeruk lemon, minyak zaitun, serta garam dan merica. Sebelum mulai memasak, kucuri dulu udang yang sudah dibuang kepala dan kulitnya dengan air perasan jeruk lemon. Setelah itu, panaskan wajan, tuangi minyak zaitun secukupnya. Masukkan bawang putih yang sudah dimemarkan, lalu tumis udang. Tambahkan peterseli cincang, air jeruk lemon, serta garam dan merica. Tumis hingga matang, lalu sisihkan. Didihkan air di panci, tuangi dengan sedikit minyak zaitun dan garam. Lalu masukkan spaghetti kering. Rebus hingga kenyal atau al dente. Kemudian panaskan kembali wajan yang agak besar. Tuang minyak zaitun, masukkan bawang putih cincang dan cabai iris, tumis sebentar. Kemudian tambahkan spaghetti, tumisan udang, serta daun peterseli. Aduk-aduk hingga tercampur rata.